capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Erik ten Hag pastikan tidak baper soal Jadon Sancho. Manchester United menepikan Jadon Sancho buntut ketegangan dengan Erik ten Hag. Ten Hag memastikan semua keputusannya diambil semata demi kebaikan tim. Sancho dan Erik ten Hag bersih tegang setelah saling berkomentar secara terbuka. Mulanya Erik ten Hag menjelaskan alasan sang winger tidak masuk ke dalam skuad di laga kontra Arsenal awal bulan ini, menyebut soal performanya yang kurang sip di latihan. Komentar itu memantik reaksi Sancho. Dia tidak terima dan merasa dikambing hitamkan saja dalam unggahan di media sosial yang kemudian telah dihapus. United kemudian memutuskan untuk memisahkan Sancho dari tim utama sampai ada solusi dari perselisihan ini. Dari rumor yang beredar, Sancho menolak meminta maaf kepada Erik ten Hag atas komentarnya. Ten Hag yang sudah menjelaskan tidak tahu sampai kapan bakal menepikan Sancho, menjelaskan bahwa dia tidak ambil pusing soal komentar si pemain. Baginya, dari awal keputusan yang diambil adalah demi kebaikan tim dan tidak pernah mengarah ke isu personal. Ini bukan soal saya dan bersikap tegas itu bukan semata karena saya, bukan. Ini demi kebaikan tim. Saya tidak memikirkan unggahan media sosial Sancho dan saya tidak membahasnya karena saya mesti memenangi sebuah laga. Ini semua demi itu. Para pemain yang ada dan siap bermain berhak mendapatkan perhatian saya. Saya harus membimbing mereka, saya harus mempersiapkan mereka. Ini soal itu. Saya cuma fokus kepada pemain yang ada saja, ungkap Erik ten Hag. Erik ten Hag bongkar kultur buruk di Manchester United. Manchester United mengalami revolusi setelah Erik ten Hag ditunjuk sebagai pelatih pada 2022. Juru taktik asal Belanda itu datang dengan membawa sederet peraturan ketat. Sebelumnya Manchester United memang sudah memiliki banyak masalah yang tersembunyi di dalam internal klub. Semuanya secara cukup jelas telah dibongkar oleh mantan pelatih Manchester United sebelum Erik ten Hag, Ralf Rangnick. Resolusi Erik ten Hag sudah mulai dengan aturan-aturan ketat. Bahkan dia juga tidak segan menyingkirkan pemain berlabel bintang jika memang dianggap berdampak buruk bagi klub. Erik ten Hag menyatakan bahwa dirinya diboyong ke Old Trafford untuk menegakkan kedisiplinan dan mengubah budaya di Manchester United yang negatif. Semua itu diharapkan untuk mengembalikan DNA Manchester United yang telah lama hilang setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson, di mana sang pelatih legenda tersebut juga memang dikenal keras dan juga disiplin. Sikap tegas adalah apa yang diminta klub kepada saya karena tidak ada kultur yang baik sebelum saya memasuki musim lalu, kata Erik ten Hag. Jadi untuk menetapkan standar yang baik, itulah yang saya lakukan dan tugas saya adalah mengendalikan standar tersebut. Tentu saja seorang tidak pernah hanya melakukan satu kesalahan. Ini keseluruhan proses sebelum Anda mencapai hasil tertentu mengenai peraturan ketat. Baik staf atau pemain atau siapapun, ada struktur yang harus melewati batas. Jadi Anda harus kuat, ungkap Erik ten Hag menambahkan.
Harry Maguire lagi-lagi jadi korban perundungan Erik ten Hag pasang badan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari situasi terbaru dari Harry Maguire. Dia menilai sang gelandang tidak layak mendapatkan perlakuan seperti yang dialami saat ini. 2 pekan terakhir nama Maguire selalu jadi pergunjingan. Banyak yang mempertanyakan keputusan Gareth Southgate memanggil sang bek di jeda internasional September. Kritikan kepada Maguire semakin brutal setelah pertandingan melawan Skotlandia di laga tersebut. Maguire mencetak gol bunuh diri ke gawang Inggris sehingga dia dihujat banyak fans. Ten Hag mengaku prihatin melihat kondisi beknya tersebut. Saya rasa sudah bilang ini berulang kali bahwa hujatan-hujatan itu tidak sopan, ungkap Erik ten Hag. Menurut ten Hag, Maguire tidak layak mendapatkan hujatan-hujatan yang dia terima tersebut. Dia menilai sang pemain telah memberikan performa yang bagus, baik di level klub maupun di level timnas. Dia tidak layak mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia adalah pemain yang hebat dan dia selalu memberikan penampilan yang bagus. Apa yang dia alami itu sangat gila. Dan Harry harus terus menutup kritik-kritikan itu dengan performanya di atas lapangan, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag menekankan bahwa Harry Maguire adalah sosok yang punya mental bagus, jadi dia tidak akan terpengaruh dengan kritikan-kritikan tersebut. Namun Erik ten Hag berharap sang bek bisa membungkam para pengkritiknya dengan performa yang bagus di atas lapangan. Kritikan-kritikan ini tidak adil bagi karirnya. Dia sudah menjalani karir yang luar biasa dan dia masih bisa lebih baik lagi. Dia harus membungkam para pengkritiknya dengan performa yang bagus, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Amrabat belum akan debut di Manchester United. Manchester United menjamu Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris kali ini. Sofyan Amrabat belum akan debut bersama Setan Merah. Amrabat menjadi salah satu pemain baru United. Pemain Maroko tersebut didatangkan saat akhir bursa transfer Liga Inggris. Saat Amrabat datang, Liga Inggris memasuki jeda internasional. Amrabat malah mengalami cedera saat membela timnas Maroko. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberi kabar terbaru soal Amrabat bahwa dia masih belum bisa melakoni debutnya. Namun Erik ten Hag juga menjelaskan bahwa sang pemain akan segera hadir untuk membantu skuad Manchester United secepatnya. Amrabat dia telah kembali malangnya dengan mengalami cedera, jadi dia tidak akan bermain untuk laga melawan Brighton. Tetapi saya pikir dalam waktu singkat, ya saya yakin kami akan mendapatkan kegembiraan dari semua itu, kata Erik ten Hag di laman Manchester United. Baru satu laga, Rasmus Højlund langsung masuk daftar pemain tercepat di Liga Inggris. Rasmus Højlund memang baru bermain sekali bersama Manchester United di Liga Inggris. Pemain Denmark tersebut sudah masuk dalam daftar pemain tercepat Premier League di musim ini. Højlund didatangkan United sebagai solusi lini depan. Pemain 20 tahun itu ditebus Setan Merah dari Atalanta dengan harga 64 juta pound sterling, beserta klausul tambahan senilai 8 juta pound sterling. Setelah menunggu 3 pertandingan, Højlund akhirnya bisa debut untuk Manchester United. Dia masuk menjadi pengganti saat Red Devils ditaklukkan Arsenal 1-3 di Emirates Stadium. Højlund menggantikan Anthony Martial pada menit ke-67. Højlund lantas menjadi ancaman dengan kecepatannya. Situs Manchester United merilis data bahwa Højlund masuk ke 5 besar pemain tercepat di Liga Inggris musim ini. Sprint Højlund ada di angka 35,45 km per jam, menempati urutan keempat. Satu pemain United lainnya, Alejandro Garnacho, ada di posisi kelima dengan kecepatan lari 35,01 km per jam. 3 pemain di posisi teratas ada Dominic Solanke dengan 36,10 km per jam dari Bournemouth, Anthony Gordon 35,67 km per jam dari Newcastle, dan Adama Traore dengan 35,55 km per jam dari Fulham. Højlund dan kawan-kawan akan melawan Brighton pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Højlund jelas diharapkan bisa membantu Manchester United untuk meraih kemenangan saat bermain di Old Trafford pada Sabtu 16 September.